Coba deh kita bayangin sejenak, kalau planet kita ini bisa ngomong, kira-kira apa ya yang lagi dia rasain? Hari ini kita bakal ngobrolin soal kesehatan bumi kita, sebuah topik yang serius tapi penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai perjalanan kita dari sebuah momen yang nggak terduga di tahun 2020. Di tengah situasi dunia yang lagi kalut, malah muncul secercah harapan. Kalian ingat nggak pas kita semua harus di rumah aja waktu lockdown bulan Maret 2020? Nah, pas dunia seolah-olah berhenti sejenak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Coba lihat foto ini deh. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu karena polusi, tiba-tiba jadi biru jernih. Keren banget kan? Dan ini bukan cuma soal pemandangan yang jadi bagus loh. Faktanya, untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, polusi udara di Jakarta itu turun drastis. Nggak cuma di Jakarta, di Venesia, Italia, air kanalnya yang biasanya keruh jadi bening banget. Ini bukti nyata kalau aktivitas kita itu ngaruh banget ke alam. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau bumi bisa sembuh secepat ini cuma karena kita istirahat sebentar, sebenarnya apa aja ya yang kita lakuin setiap hari sampai bikin planet kita ini sakit? Untuk jawab pertanyaan itu, yuk kita flashback sedikit. Kita lihat gimana sih jejak perjalanan manusia di bumi dari dulu sampai sekarang. Dulu banget, di zaman prasejarah, hidup kita simpel, berburu, tinggal di gua. Terus kita mulai pinter, belajar bertani, bikin rumah. Nah, sekarang di era modern, teknologi di mana-mana, pabrik-pabrik raksasa, transportasi canggih. Setiap kemajuan yang kita buat, ternyata jejak kaki kita di bumi jadi makin dalam dan berat. Nah, jejak kaki yang terlalu dalam ini akhirnya membawa kita ke masalah lingkungan paling besar saat ini. Bumi kita makin panas, atau yang biasa kita sebut pemanasan global. Pemanasan global itu bukan cuma sekedar cuaca yang lagi panas aja ya. Coba bayangin bumi kita ini kayak lagi demam. Suhunya tuh naik terus, pelan-pelan tapi pasti, setiap tahun. Nah, itulah yang namanya pemanasan global. Terus, kenapa bumi bisa demam? Penyebab utamanya itu adalah efek rumah kaca. Gampangnya gini, bayangin bumi kita ini lagi diselimutin. Panas dari matahari bisa masuk, tapi pas mau keluar lagi, kepentok sama si selimut ini, jadi panasnya terperangkap. Selimut ini sebenarnya adalah gas-gas kayak karbon dioksida. Selimut panas ini datang dari mana sih? Wah, banyak banget. Mulai dari asap pabrik dan knalpot kendaraan, penebangan hutan, bahkan dari hal yang kelihatannya sepele, kayak bakar sampah plastik di halaman rumah. Tapi tunggu dulu. Ada satu lagi nih penyebab yang mungkin kalian nggak pernah sangka-sangka. Coba perhatiin deh sapi-sapi yang kelihatannya damai ini. Percaya atau enggak, mereka ini punya andil yang cukup besar loh. Yap, kamu nggak salah baca. Kentut sapi. Jadi gini, pas sapi buang angin, mereka itu ngeluarin gas metana. Nah, gas metana ini ternyata jauh lebih kuat memerangkap panas daripada karbon dioksida. Sekarang bayangin, ada miliaran sapi di seluruh dunia yang melakukannya setiap hari. Kebayang kan? Terus, apa akibatnya kalau bumi demam terus-terusan? Wah, dampaknya serius. Cuaca jadi ekstrim dan nggak bisa ditebak. Es di kutub mencair, dan permukaan air laut jadi naik. Ekosistem juga rusak. Kasian kan beruang kutub ini, mereka jadi kehilangan rumah dan tempat berburunya. Oke. Setelah dengar semua masalah tadi, jangan langsung pesimis ya, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita perbuat? Ini saatnya kita semua jadi pahlawan buat bumi. Mungkin kita sering mikir, aku kan cuma satu orang, emang bisa ngaruh? Percaya deh, sekecil apapun peran kita, kalau dilakuin bareng-bareng, pasti ada dampaknya. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakuin? Dengerin deh pesan yang keren ini, artinya nggak peduli umur kita berapa, bahkan kalau kamu masih anak SD sekalipun, kamu tetap bisa ikut menjaga bumi. Setiap aksi kita itu berarti banget. Kalau butuh contoh nyata, kenalan nih sama Greta Thunberg. Dia cuma seorang siswi dari Swedia yang memulai aksi sendirian, tapi suaranya berhasil menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia buat lebih peduli sama lingkungan. Keren kan? Satu orang aja bisa bikin perubahan sebesar itu. Ingat, kuncinya itu bukan di aksi-aksi besar yang spektakuler, tapi justru di tindakan-tindakan sederhana yang kita jadiin kebiasaan setiap hari. Nih, ada 4 langkah super gampang yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Pertama, paling dasar, buang sampah pada tempatnya. Kedua, jaga hutan. Ketiga, coba deh mulai pilah sampah buat didaur ulang. Dan keempat, kalau bisa, buat lubang resapan air di sekitar rumah. Simpel banget kan? Intinya adalah konsistensi. Kalau hal-hal sederhana tadi kita lakuin terus-menerus dan semua orang juga ikut melakukannya, dampaknya bakal positif dan besar banget buat lingkungan kita. Kita bisa bantu menyembuhkan bumi bareng-bareng.
Sekarang, sebagai penutup, aku mau ngajak kalian merenung. Setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini, coba deh berhenti sejenak dan bayangin. Menurut kamu, apa ya yang lagi bumi kita rasakan saat ini? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama perubahanmu. Terima kasih sudah menyimak.